kelas 8F jam ke 34 setelah ini. Kalau saya nanti kosong, saya akan observasi di kelas. Siap. Terus kira-kira nanti tujuan pembelajarannya yang mau disampaikan ke anak-anak itu tentang apa? Materi saya adalah hari ini apresiasi. Mungkin nanti yang akan saya sampaikan adalah mengidentifikasi dan mengapresiasi karya seni rupa yang kemarin sudah saya sarankan untuk anak-anak hari ini nanti membawa benda-benda yang diinginkan oleh anak dari rumah. Terus kira-kira untuk area pengembangan yang dihadapi atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti itu yang bagaimana? Kalau sesuai dengan materi yang disampaikan nanti adalah diharapkan anak nanti bisa menilai, bisa memberi pendapat, bisa memunculkan motivasi pada anak untuk berkarya yang sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang diapresiasi pada saat pembelajaran nanti. Terus menggunakan strategi apa yang mau dipakai? Kalau nanti karena benda yang dibawa perwakilannya adalah kemarin berdasarkan kesukaan anak yang dibawa bendanya masing-masing, kami buat kelompok, terus setelah itu nanti diadakan pengamatan bersama, kemudian hasil pengamatan dituliskan dalam bentuk kalimat. Ya, nanti saya akan masuk ke kelas dan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan Siap. dan nanti bisa berjalan dengan baik. Setelah ini di jam ke-34. Oke. Oke. Sip. Terima kasih. Selamat pagi anak. Pagi. Selamat pagi. Oke, hari ini pembelajaran kita akan diintroduksi atau dipandu oleh beliau Bu Vindi. Nanti selama pembelajaran saya dan Bu Vindi akan berada di dalam. Monggo Bu Vindi. Untuk mengamali kegiatan kita, pimpin untuk berdoa. Stop, right. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Kalibaya. Untuk absen hari ini yang bisa masuk? Nyambung nih, Mas. Kita doakan mudah-mudahan Dimas segera sembuh. Allahumma amin. Untuk yang lainnya kepada sehat semua? Alhamdulillah. Jadi nanti kita siap untuk kegiatan hari ini. Nanti apa? Baca, yang keras ya. Mengapresiasi karya seni. Kemarin sudah saya suruh untuk membawa benda-benda yang sekiranya antik dari rumah ya. Dalam satu kelompok kemarin sudah membawa satu karya seni dan kertas. Sabun. Sabun. Nah, ini semangat dulu. Sabun. Tadi kalau ada kelompok yang membawa ingin menilai 2, mengeluarkan pendapat 3, memberi motivasi 4, memberi penghargaan. Hari ini kita mengapresiasi dengan memberikan pendapat. Jangan lupa, kalau kita memberikan pendapat adalah pendapat yang positif dan pendapat yang negatif, kelebihan dan kekurangan. Nanti prosedurnya begini, kemarin sudah saya suruh untuk membawa benda yang kalian
siapkan dari rumah, itu otomatis benda yang kalian bawa adalah benda yang sudah sesuai dengan keinginan kalian sendiri-sendiri. Oke. Keinginan sendiri. Jadi Pak Musid tidak memaksa untuk bawa iki kan. Jadi kalau boleh saya ngomong di sini masalah diferensiasi gitu begini. Itu nanti saya berdasarkan pada kemampuan kalian untuk mengapresiasi benda yang kamu bawa. Jadi benda bukan pilihanmu. Nah, pilihanmu berarti benda yang kamu sukai. Kalau benda yang kamu sukai, kenapa kamu suka? Kenapa kamu menganggap bendamu itu bagus? Nanti tuangkan dalam bentuk kalimat. Kalimatnya sesuaikan dengan kemampuan sendiri. Walaupun kerjanya nanti kelompok, cuma kamu bekerjanya secara individu. Dari individu kemudian digabung menjadi satu lembar kertas A4 itu ditempel, kemudian nanti dipresentasikan di depan dalam satu kelompok. Siap? Siap. Kamu Pak, siap? Siap. Sekarang silakan membentuk kelompok dari satu kelompok itu 2 meja atau yang kelompok lainnya di depan sini. Silakan. Yuk, cepat. Cepat. Direkam pada video. Belum. Ketiga bisa fungsinya sebagai apa? Kemudian yang terakhir keempat, menurutmu karya kui bagusin yang di kurangnya di mana nanti dituliskan? Kau understand? Yes. Nah, please understand. Satu siswa gaya tulisan dewi nanti dikumpulkan ditempelin yang gini. Berarti satu A10 ini ada 4 apresiasi. Dong. Silakan mulai diskusi. Presentasi juga. Jadi kita lebih baik dulu yang satu. Ada yang pilih, ada juga di bahannya ada yang mana? Terus aliran ekspresionisme di materi kan ada yang nah, pewarnanya bagaimana kira-kira flora di dapat. Media bahan apa? Ya, apa?
Semen apa plastik? Plastik ini. Plastik. Tadi ke? Cetak betul. Fungsinya? Ya. Kita harus semen. Boleh terserah, pendapatmu itu bebas. Bebas. Alah, koyo. Hei, salah nih kabeh. Salah jajano digoreng ini. Bang. Bang. Ini. Hei, jajano sing jajano. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 1 anggota, 1 Bisma, 2 Alif, 3 Ahmad, 4 Adrianta. Pertama, bahan bambu, 2 teknik pahat, 3 fungsi untuk hiasan rumah, 4 kelebihan dapat dijual pinjam atau dilihat untuk koleksi di rumah. Kekurangan untuk mulut terlalu menonjol, telinga tidak ada, saat dipegang terasa sakit. Baiklah, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi penampilan dari kelompok 1 sudah luar biasa bagusnya. Perlu kita tambahin. Tadi seharusnya di dalam mengapresiasi ini, yang pertama nanti kita sebutkan judul karya yang akan kita apresiasi apa. Suatu contoh tadi kan karyanya ini. Nah, ini kira-kira kita beri judul dulu. Misalkan patung muka manusia dari bambu. Yang lainnya tadi sudah bagus. Kekurangannya hanya kurang menyampaikan judul. Plus lagi untuk kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan boneka kuda poni. Dari kelompok 3, nama anggota Cinta, Fania, Rahma, Rizky. Bahan kain, benang, dakron, dan pita. Teknik menjahit. Fungsi untuk hiasan, untuk mainan, dan teman tidur. Kelebihan bisa untuk menghibur anak-anak yang menangis. Harganya terjangkau. Kekurangan berdebu karena jarang dikeluarkan dari lemari kaca. Warnanya kurang mencolok. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok bagi tempat. Saya minta tolong dulu, Boyo. Kemarin kan kita sudah mengadakan observasi di kelas 8F ya kemarin ini. 8F tentang kegiatan pengamatan dari bahan ataupun dari karya seni rupa, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, tapi mereka kemarin 3 dimensi. Nah, dari
pengamatan siswa di kelas itu untuk rencana tindak lanjutnya dengan apa? Dari hasil kemarin kan pada saat mengamati itu kan laporannya berupa laporan kelompok, dan hasil yang diamati dasarnya dari benda-benda yang disukai oleh kelompok tersebut. Ini salah satu contoh dari hasil kelompoknya. Kemudian dari apa yang menjadi tindak lanjut kami nanti diharapkan setelah mengadakan apresiasi anak-anak meneliti karya, itu diharapkan siswa nanti mampu berkarya seni rupa 3 dimensi maupun 2 dimensi yang pada akhirnya nanti akan digunakan untuk kegiatan pameran kelas di akhir tahun. Pameran. Terus untuk aktivitas pengembangannya Pak, aktivitas pengembangan dalam pembelajaran kemarin itu bagaimana Pak aktivitasnya? Aktivitasnya pada siswa itu kita tanamkan nilai-nilai seni rupa, khususnya pada seni rupa murni berdimensi atau 3 dimensi. Jadi nilai-nilai dari seni rupa supaya anak-anak kalau langsung amati kan cenderung dalam berkarya itu mudah. Terus untuk tujuan yang ingin dicapai atau yang hendak dicapai dalam pembelajaran pengamatan benda-benda seni rupa kemarin itu apa Pak? Dari hasil apresiasi anak-anak belajar memberi penilaian. Kalau dasarnya kita memberi penilaian, kita kan harus paham dulu tentang apa yang akan kita nilai. Otomatis tujuannya nanti anak mampu mencipta sendiri karya sendiri, walaupun sebatas ukuran siswa kelas 8 ini. Jadi anak diharapkan nanti mampu berkarya seni rupa 3 dimensi maupun 2 dimensi yang siap akan dinilai oleh temannya sendiri, apresiasi oleh temannya sendiri. Tapi seperti contoh yang diamati kemarin misalkan anak diminta diharapkan bisa membuat karya seperti itu, minimal seperti itu. Ya, jadi misalkan yang didiskusikan kemarin karya seni 2 dimensi lukisan, otomatis nanti harapan kami tujuannya siswa itu bisa membuat lukisan. Jadi seperti anak gitu. Ya. Tujuannya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan kita persentase, kalau kita anak-anak langsung mengamati itu 75 sampai 60%, insya Allah bisa. Dan kemarin saya amati juga bagus kok Pak, anak-anak dalam pengamatannya itu semangat, terus mereka itu dalam berkelompok membicarakan dari pengamatan itu menuangkan idenya masing-masing seperti itu. Jadi keberhasilannya mungkin bisa lebih dari 80 bisa Pak. Karena saya lihat dari antusias murid untuk mengerjakan pengamatan itu kok bagus. Berarti ya sangat semangat. Terus ada beberapa pendukungnya juga Pak. Yang jelas untuk pendukung kita mencarikan bahan yang siswa sendiri itu tidak keberatan, jadi biayanya tidak mahal. Kemudian kalau di daerah sini lingkungan insya Allah nanti akan sangat mendukung. Kemudian melihat dari semangatnya anak-anak itu yang menjadi pendukung utama, jadi kemauan dari anak-anak itu pendukung utama, karya bisa untuk dengan maksimal. Terus kira-kira dalam pengerjaan atau pembuatan karya baik yang 2 dimensi atau 3 dimensi itu sebagai pengamatan, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau membuat itu bagaimana? Lama atau tidak? Untuk tatap mukanya diperkirakan 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu anak-anak bisa melanjutkan di rumah. Jadi tidak terikat waktunya, hanya pertemuan 2 kali tatap muka, berarti 2 minggu. 2 minggu atau 2 kali pertemuan di dalam kelas gitu ya. Nanti
selanjutnya dikerjakan di rumah. Itu salah satu rencana tindak lanjut yang menjadikan berikan kepada siswa. Nah, terus kira-kira ada contoh-contoh untuk hasil karyanya anak kemarin Pak, untuk yang waktu presentasi seperti itu ini? Ini saya bawa dari hasil anak. Ini kan kemarin saya menyuruh anak-anak membawa sendiri dari rumah. Ini yang saya berdimensi. Ini terus hasil apresiasinya dari kelompoknya dicari kemarin. Ini mengapresiasi karya berdimensi. Dan yang 3 dimensi sampel non ya, sampel contohnya. Ini ada karya yang Nari Boyo kan terkenal dengan bambu. Jadi ini mendukung sekali tadi yang dukungnya ini karya 3 dimensi dari bonggol bambu. Ya kemarin anak-anak juga megang-megang titik gitu Pak, katanya lucu ya gitu, melihat pertama kali lihat kan gitu, terus begitu diamati bareng-bareng sama teman-temannya, terus saya iseng gitu kan katanya. Itu berusaha dari apa sih? Bambu Bu. Ya sudah, berarti anakku langsung paham gitu lah. Itu memang dari bambu yang bawah atau bonggol. Seperti ini kan biayanya nggak mahal, cuma butuh kreativitas karena kemauan. Di dalam itu untuk penguatan ke anak-anak bagaimana Pak? Penguatan anak-anak dalam berkarya. Iya. Penguatannya Ya, berkarya mungkin seperti itu. Atau bagaimana penguatannya? penguatannya nanti lah misalkan anak-anak kemarin kan salah satu contohnya gitu mengapresiasi ini. Berarti pada akhirnya nanti kami dorong anak untuk membuat karya yang walaupun nanti bentuknya tidak sama tapi minimal bahannya sama. Jadi penguatannya anak-anak berkarya seperti apa yang sudah diamati, sudah diapresiasi, walaupun nanti hasilnya tidak sama persis dengan yang diamati. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari untuk kegiatan pasca observasi ini, karena memang dalam pengamatan itu anak-anak sudah mulai baik kan, itu sudah mulai semangat gitu, Pak. Karena nanti kedepannya anak-anak lebih baik, dan juga jenengan selaku gurunya, selaku guru pengajarnya itu bisa menuntun anak menjadi lebih baik dan juga bisa berkreasi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Musir sudah meluangkan waktu